Yo, yo, yo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari eh, kelompok mobile aplikasi, mobile developer ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu ada aplikasi ini e-commerce. Jadi aplikasi ini sama seperti sistem kayak gacuan, cuman dia perlu di-scan di tempat gitu. Oke, untuk pertama kali kita perkenalkan terlebih dahulu yaitu ada anggotanya saya sendiri, Fauzi, lalu ada rekan saya, Raja Dinar, selanjutnya ada Aditya Manggala, dan yang terakhir ada Muhammad Alfian. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Aditya Manggala, dipersilakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yang dimana sebuah front end-nya. Baik, kita lanjut. Di sini awal-awal saya yang dimana import membuat folder yaitu screen yang dimana di dalam screen tersebut saya di sini ada admin dashboard, admin login, admin produk, card screen, kategori screen, checkout screen, home screen, order screen, for product detail, users order. Nah, yang dimana saya mulai di awal yaitu dengan membaca sebuah file yang namanya home screen. Bisa kita lihat di sebelah kanan ini, yaitu ada tampilan e-commerce. Awal mula saya import seperti biasa pakai Flutter, dan juga ada kawan-kawannya, yaitu saya import model, import service API untuk koneksinya dari front end dan juga back end. Dan juga di sini saya import admin, login, dan juga ada dashboard, dan juga ada produk detail, dan juga ada import admin produk. Nah, yang dimana di sini saya membuat kelas yang namanya home screen, extend ke status widget, yang dimana home screen ini saya beri nilai berupa cons. Nah, dilanjut di sini juga saya ada kelas home screen state, extend ke state yang dimana terkoneksi dengan home screen. Lalu di sini saya ada merubah tampilan yang dimana ketika saya input angka 1 juta jadi berubah jadi nongol sebuah titiknya. Lalu dilanjut di sini saya menggunakan cons, itu background colornya berwarna putih. Ya, ayo. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah front end-nya yang dimana di sini saya membuat folder yang dimana ini e-commerce.app yang bisa disebut kita sebagai front end-nya Flutter. Saya memberi nama itu dan di mana saya juga membuat sebuah file folder yaitu folder screens yang di dalamnya ada dashboard, admin login, admin book, card screen, kategori, checkout, home screen, order screen, produk detail screen, dan juga user order. Nah, yang dimana bisa kita lihat tampilan awal ini, yaitu saya membuat foldernya berupa home screen. Nah, bisa kita lihat ini dia kode-kodenya. Awal mula sih saya import seperti biasa, bawaannya Flutter, yaitu material Dart. Dan juga di sini saya import model, produk Dart, juga import service API untuk terhubung ke backend-nya. Dan juga saya di sini import providers card, juga ada import admin login, admin dashboard, produk detail, admin produk screen.dart. Dilanjut saja mungkin di sini saya membuat kelas yang namanya home screen, extend ke status widget. Lalu di sini saya ada format yang dimana ketika di input
misal 1 juta di dalam app-nya tersebut, maka di situ sudah ada titiknya. Jadi si user tersebut gampang membedakan apakah ini 1 juta atau bukan. Karena kedepannya kan bukan user, ini manipulasi, tapi di back-end-nya masih sama nilainya. Itu tidak ada angka, tidak ada titiknya sama sekali. Dilanjut, nah di sini bisa terlihat saya menggunakan background color-nya berwarna putih, bisa dilihat di kanan. Lalu di sini ada teks yang namanya in e-commerce, bisa dilihat di sebelah kanan ini. Lalu di sini saya menggunakan colornya berwarna hitam dengan kodenya Black 87 dan juga font weight-nya 800, font size-nya 20. Lalu di sini ada teks yang namanya outfit harian dan sepatu kasual, bisa dilihat di bawahnya ini e-commerce. Nah, di situ saya menggunakan color berwarna sedikit abu ya. Di sini ada kodenya. Lalu di sini saya menggunakan font size-nya 11 dan juga font weight-nya juga 14. Dilanjut ada panel admin. Nah, di sebelah kanan kanan atas. Jadi ketika diklik akan redirect ke halaman panel admin. Nah, ini dia. Dilanjut saya menggunakan uh, kontainer yang dimana warnanya itu black 12. Lalu di sini ada ikonnya. Bisa dilihat sebelah kanan atas itu. Saya menggunakan size-nya itu 20. Lalu jadi ketika diklik masuk layar seperti yang tadi saya beritahu. Di sini ngambilnya itu dari admin login screen. Jadi yang dimana saya ngambil namanya admin login screen. Begitu diklik, admin login screen itu terpanggil nama saya. Lalu di sini kalau pinnya benar maka dia masuk ke admin screen. Begitu masuk langsung saya di situ membuat reload produk. Di sini ada await load data. Nah itu jadi begitu keluar dari panel admin, misal saya input panel admin produk A. Nah, jika saya keluar, maka itu langsung reload datanya. Jadi tanpa saya refresh manual gitu. Lalu di sini saya eh, menggunakan font size box-nya 8 tingginya. Lalu di sini ada kode-kodenya. Lalu di sini saya menggunakan background color juga berwarna putih ya, bisa dilihat. Nah, di sini kode-kodenya dan juga ada nama pilihan editor, bisa dilihat di bawah pencarian. Saya menggunakan high-nya 310. Lalu di sini kode-kodenya jadi bisa dilihat dan juga ada yang namanya bestseller. Nah, ini dia. Jadi saya menggunakan size box-nya tingginya 8. Jadi yang dimana ketika di jadi yang dimana di sini ada teks yang namanya belum ada produk bestseller. Jadi kalau misalkan saya kagak ada inputan di bestseller ini, maka si front end-nya itu atau Flutter app-nya itu di halaman home screen akan menampilkan belum ada produk bestseller. Lalu dilanjut saja, ini kode-kodenya bisa dilihat. Nah, ini bisa dilihat. Jadi eh, di sini semua ada di halaman tersebut. Jadi kalau misalkan eh, diklik ke ke sini. Nah, statik ya, yaitu di sini saya akan lanjut ke admin login screen yang di mana saya membuat kelas yang namanya admin login
admin screen. Lalu di sini saya menggunakan static, yaitu yang dimana admin code-nya itu masih static, pinnya masih 1 2 3 4. Saya belum membuatnya tidak statik. Dilanjut saja. Di sini jika benar akan menampilkan eh, akan masuk ke halaman admin produk. Nah, jika salah, kode admin salah, yaitu akan eh, membuat background color-nya berwarna merah. Hmm. Nah, di sini ada icons yang namanya icon Steam Data. Di sini saya menggunakan color-nya berwarna white. Lalu di sini ada panel admin, bisa dilihat di sebelah atas kanan. Lalu di sini ada color berwarna white. Lalu di sini ada color-color gradingnya ya, bisa dilihat. Lalu di sini masih sama ya. Di sini ada teks yang namanya masuk sebagai admin, yang dimana saya membuatnya berwarna putih gitu kan. Font size-nya 20, font weight-nya itu 800. Lalu di sini tingginya itu height-nya itu 4. Lalu di sini saya ada fonts yaitu teks yang dimana nggak bisa diubah ya. Yaitu ini 11, tapi di sini font weight-nya itu 600. Lalu bisa dilanjut jika masuk pin. Nah, di sini saya menggunakan warnanya itu abu-abu ya. Ini kodenya. Nah, di sini bisa dilanjut ya. Ini kode-kodenya. Nah, ini ada color-nya itu. Lalu di sini ada yang namanya validator. Jadi jika value-nya itu sama dengan null, maka return kode admin wajib diisi. Kalau misalkan dia itu nggak isi ya, langsung pencet masuk ke panel admin. Lalu jika di sini lalu di sini ada size box height 16 ya. Dengan background colornya bisa dilihat warna biru ya di sini. Jadi jika diklik akan langsung masuk ke panel admin. Lalu di sini saya menggunakan font size-nya 13 dan juga eh, ada color berwarna grey ya, dan juga font size-nya 10. Coba ya kita masuk admin dulu. Nah, ini dia tampilannya admin ya. Yang dimana file adminnya itu admin product screen. Sorry, admin dashboard screen. Seperti biasa, saya import service API untuk terhubung ke BE ya. Dan juga ada order screen, dan juga ada admin product screen. Di sini saya akan membuat yang dimana kelas yang bernama admin dashboard screen. Di sini ada ini ya, format seperti biasa. Jadi ada titiknya, misalkan si user input 1 juta. Jadi dia tuh sudah memberitahu bahwasanya itu sudah ada titiknya. Jadi tetap di BE-nya pun masih 100 dan seterusnya sampai 1 juta. Tapi di logika di Flutter app-nya yaitu front end-nya diubah menjadi ada titiknya. Dilanjut, di sini saya menggunakan background color warna putih ya seperti biasa. Detail spacing-nya 16 saya menggunakan. Di sini ada teks yang namanya panel admin. Di sini saya menggunakan font weight-nya itu 800 dan juga font size-nya 18. Di sini ada teks lagi ya, yaitu monitor, penjualan, dan kelola katalog. Bisa dilihat di sebelah atas. Di sini saya menggunakan font size 11 dan juga color-nya berwarna gray. Lalu di sini ada
size box height-nya 20. Di sini juga ada teksnya menu utama ya. Bisa kita lihat. Saya menggunakan font size 14 dan juga font weight-nya 700. Lalu di sini ada icon ya, yang dimana nama ikonnya itu Raja Eat Long Outlet, yang dimana titelnya itu kelola pesanan, bisa kita lihat ya. Dan juga di sini ikonnya itu ayo gas. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah file admin product screen yang dimana saya import seperti biasa ya, bawaan Flutter, itu package Flutter Material Builder, dan juga saya import service untuk terhubung ke BE nanti. Lalu di sini import order screen dan juga import admin product screen. Nah, di sini saya membuat kelas admin dashboard screen. Nah, di sini yang dimana saya ada bina rupiah, yaitu number format ya. Seperti user input 1 juta, jadi ada titiknya yang dimana akan mempermudah suatu user tersebut. Eh, Satu, hanya monitor, penjualan, dan kelola katalog, yang dimana font size-nya itu 11, colornya itu berwarna gray. Bisa dilihat ya. Nah, di sini saya ada teks yang namanya utama, yaitu saya menggunakan font size-nya 14, font weight-nya itu 700, bisa dilihat ya. Di sini menu utama. Dan juga di sini ada font size box, saya menggunakan height-nya 12. Lalu di sini ada admin menu card, saya menamainya itu, yaitu di dalamnya ada icons, lalu ada titel yang bernama kelola pesanan. Lalu di sini subtitlenya lihat riwayat pesanan ya, bisa dilihat tuh sebelah kanan. Lalu saya menggunakan ikonnya menggunakan color berwarna biru. Lalu jika diklik ya, akan masuk ke halaman order screen. Nah, coba kita coba ya. Nah, seperti ini ya. Yaitu order screen itu yaitu riwayat pesanan. Kita kembali lagi. Lalu di sini ada icon juga yang dimana di dalam admin menu card. Lalu di sini ada titel yang namanya kelola produk, bisa dilihat ya. Lalu ada subtitlenya, atur kelola katalog ya, bisa dilihat. Nah, di sini saya menggunakan ikonnya berwarna hijau ya, bisa dilihat ya. Jadi di sini ada jadi yang dimana jika diklik akan masuk ke halaman keluar produk. Keluar produk. Nah, bisa kita lihat ya seperti ini ya. Dilanjut, di sini ada color gradingnya ya. Nah, di sini ada perhitungannya. Di sini mereturn kontainer yang dimana dalamnya seperti ini ya, bisa kita lihat. Lalu di sini ada ringkasan hari ini ya. Nah, ini dia ya. Bisa kita lihat di panel admin. Saya menggunakan color berwarna putih ya untuk teks rupiahnya ya. Font size-nya 12, font baiknya itu 800 ya, bisa kita lihat. Lalu di sini ada total pemasukan ya, berwarna grey ya, bisa dilihat. Font size-nya juga saya menggunakan 11. Lalu di sini ada size box ya, height-nya itu 12, yang dimana di dalamnya itu ada summary, yaitu pesanannya. Kita ngambil dari BE ya, bisa kita lihat. Eh, Weight-nya itu 8, dan juga ada teks yang namanya menunggu. Seperti biasa ya.
white-nya itu width-nya itu 8 dan juga color-nya di sini saya menggunakan warna kuning ya. Bisa dilihat. Lalu di sini ada Lunas, yaitu teks bernama Lunas. Di sini saya menggunakan color bisa kita lihat ya. Colornya berwarna light green akan. Lalu dilanjut, di sini saya ada cons ya, yaitu size boxnya tinggi height-nya 6, yang dimana saya beri nama Sumarit Keep, yaitu teksnya berisi dibatalkan. Di sini berwarna merah ya bisa kita lihat. Lalu di sini ada juga Smart Chip, yaitu teksnya itu dikirim berwarna biru ya bisa kita lihat ya. Jadi yang dimana ada sebuah isiannya di dalamnya bisa kita lihat. Lalu di sini saya membuat kelas ya bernama admin menukar. Bisa dilihat ya di sini ada admin produk produk screen ya. Bisa kita lihat ya. Seperti ini ya bisa kita lihat. Di sini ada seperti biasa, saya import model produk card dan juga import service API ya untuk terhubung. Di sini saya menggunakan kelas admin product screen, extend ke status widget yang dimana saya beri nilai cons admin product screen-nya, yaitu yang dimana seperti tadi ya, kita format rupiahnya kita mainkan. Dilanjut, sekarang di sini ada kode-kodenya ya, bisa dilihat. Nah, di sini ya, angka yang tadi saya bilang ya, format angka jadi 500 dari 5.000 ya 500 tanpa titik ya. Bisa kita lihat. Di sini kode-kodenya ya bisa dilihat dan juga di sini ada teks ya yang bernama nama harga dan stok wajib diisi ya, bisa kita lihat ya. Nah, dia nih ya. Kalau misalkan tidak terisi ya, akan menampilkan halaman berupa teks ya. Lalu di sini ada pilih kategori terlebih dahulu ya, bisa kita lihat ya kategori-kategorinya. Ini dia kode-kodenya ya, bisa kita lihat. Nah, jika berhasil ya akan menampilkan teks produk berhasil diupdate. Nah, dan juga ada produk berhasil ditambahkan ya, bisa kita lihat. Kalau misalkan gagal akan menampilkan teks gagal menyimpan produk ya, bisa kita lihat. Dan ini kode-kodenya, bisa kita lihat. Nah, dilanjut untuk mempercepat waktu ya, kita akan ke kelola pesanan ya, bisa kita lihat ya. Nah, ini dia ya, bisa kita lihat. Seperti tadi ya, kita memformat rupiah ya. Nah, ini dia ya. Bisa kita lihat, ini kode-kodenya ya. Lalu di sini saya akan ke halaman checkout ya. Bentar, akan menambahkan beberapa terlebih dahulu. Oke. Nah, ini halaman checkout ya, bisa kita lihat ya. Nah, di sini seperti biasa, import image ya. Karena nanti ada upload ya. Nah, ini ya. Dan juga ada import service ya untuk terhubung ke backend ya. Di sini saya membuat kelas yang namanya checkout screen. Dilanjut ini kode-kodenya ya. Atau bisa kita lihat ya. Kalau misalnya keranjang masih kosong ya akan mengambil halaman keranjang masih kosong ya. Seperti ini ya. Ini dia kode-kodenya ya. Bisa dilihat. Nah, ini dia ya. Bisa kita lihat ya. Lalu di sini saya menggunakan backgroundnya warna putih ya. Bisa kita lihat. Nah, di sini kan ada teks pesanan berhasil ya. Seperti ini. Akan saya contohkan. Tapi ini untuk halaman transfer ya.
Nah, disuruh input yang dimana screenshot berupa SSan oh sebentar saya lupa. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Di sini coba. Nah, ini dia ya. Bisa kita lihat ya. Sebentar, masih muter. Nah, seperti ini ya. Pesanan berhasil. Di sini kan ada color berwarna white ya. Bisa kita lihat di sebelah kanan. Font size-nya saya menggunakan 18 ya. Di sini font weight-nya itu 800. Lalu di sini ada ID pesanan ya. Mungkin di sini ada ID yang akan menarik, ada ID dari backend yang bisa kita lihat. Jadi ID backend itu akan ditampilkan ke frontend. Nah, ini dia ya. Ada ID 29 seperti ini ya. Lalu di sini ada color berwarna white ya, seperti tadi. Lalu di sini ada font size-nya 13 dan juga font weight-nya itu 500 ya. Bisa kita lihat, di sini kan ada kontainer ya. Yaitu di sini ada kartu putih, yang dimana untuk metode pembayaran ya. Nah, di sini color white-nya ini ya, bisa kita lihat ya. Nah ini dia ya, ada icon ya, yang berwarna biru ya. Dan juga di sini ada kontainer metode transfer cash ya. Yang tadi itu ya, kembali ke beranda sebentar. Kita akan contohkan lagi ya. Nah ini dia ya, bisa kita lihat ya metodenya ya. Dilanjut, kita akan kembali ke beranda. Kalau misalkan sudah check out ya, bisa kita lihat ya. Eh, di sini ada ID pesanan-pesanan dan lain-lainnya bisa kita lihat. Dan ini kode-kodenya ya, seperti ada teks dan juga backgroundnya ya. Nah, di sini kita akan lanjut ke kategori ya, bisa kita lihat. Ini dia ya. Awal-awal saya import seperti biasa, model dari produk Dart ya. Rating file yang saya buat dan juga di ada import service API ya. Bisa kita lihat ya, untuk terhubung ke backend nanti. Dan juga ada import produk detail screen. Bisa kita lihat di sini saya menggunakan kelas yang saya beri nama kategori screen. Bisa dilihat ya. Di sini masih sama ya, ada format rupiah ya. Karena di sini masih ada rupiah tuh. Saya contohkan kalau di sebelah kanan ini 749.000. Nah, di sini ada titik. Ini dia ya format rupiahnya ya. Di sini ada kode-kodenya ya, bisa kita lihat. Nah, di sini ada teks ya, kategori produk ya di atas ya. Mungkin di sini bisa terlihat kategori produk berwarna hitam ya. Bisa kita lihat. Nah, ini kode-kodenya ya. Dan di sini juga belum ada produk untuk kategori ini. Nah, jikalau tidak ada produk di dalam eh, si isiannya tersebut. Jadi yang dimana misalkan casual shoes. Kalau misalnya tidak ada produk akan menampilkan teks ya berupa belum ada produk untuk kategori ini. Di sini ada style sponsesnya 13 ya. Kalau sebagai contoh saja, kalau tidak ada produk dan juga colornya berwarna grey ya, bisa kita lihat. Di sini kode-kodenya ya, bisa kita lihat ya. Nah, lalu kita akan lanjut ya ke bagian riwayat ya. Bisa kita lihat di sini. Oh, sorry sudah nyatu seperti ini. Nah, mungkin itu saja ya. Selebihnya akan dilanjut kepada kawan saya ya yang bernama Puji Setiawan. Oke, selanjutnya saya akan menyambung untuk menjelaskan dari sisi bagian back-end. Oke, di sini kita menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang di folder controller ya. Yang pertama ada admin product controller. Coba tolong diklik ke atas. Oke, selanjutnya di sini sama seperti format PHP pada umumnya itu ada namespace.
Lalu ada use untuk memanggil sebuah model atau kelas dalam bahasa PHP. Oke, yang pertama ini kita buat ada kelas admin product controller extend controller. Oke, ke bawah coba tolong. Oke, di sini tuh yang pertama kita membuat database table dari produk itu sendiri. Oke, di sini produk ini memiliki beberapa isian, yaitu ada ID, lalu ada kategori ID, ada kategori name, ada name, look, description, price, out price, image, stock, dan fitur dan bestseller. Oke, di sini selanjutnya dari data-data tersebut kemudian akan di-convert menjadi data JSON yang dikirim melalui API sehingga front end bisa mengambil data tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada function generate slope, yaitu otomatis membuat apa namanya deskripsi atau slope di PHP-nya. Di sini ada hmm, pencarian itu while ketika produk where slope sama dengan parameter slope, dia akan mencari itu berdasarkan by ID. Lalu jika ada akan menampilkan uh, slope dari ID tersebut, jika tidak akan kosong gitu saja. Next. Oke, di sini ada public function store, yaitu berfungsi untuk menambahkan ke database, yaitu ada parameter itu request, di mana di sini kita membuat variabel data sama dengan request. Yang pertama kita memvalidasi tersebut data-data yang diinputkan dari user. Nah, yang divalidasi itu ada kategori ID, nama, deskripsi, price, out price, dan lain-lain. Kemudian ada data slope yang diambil dari apa ya, library dari framework PHP itu sendiri. Kemudian variabel produk itu mengambil data, lalu mengambil data produk untuk mengcreate data yang diinputkan user. Lalu mereturnnya itu dia akan merespon dalam bentuk JSON yang akan dikirimkan ke front end. Next, scroll lagi. Oke, di sini ada public function update, ya sama halnya, yaitu cuma mengubah data yang telah diupload. Sama yang pertama itu ada validasi seperti yang tadi. Kemudian tolong di scroll lagi. Oke, di sini ada public function destroy, yaitu adalah untuk menghapus dari suatu produk yang di dalam yang terdapat di database. Yang pertama di sini ada variabel used in order, database table order item. Lihat, jadi itu dia nyari table yang namanya order item, yang dimana relasinya itu antar produk ID. Jadi dia ngambil produk ID untuk menghapusnya. Kemudian jika used in order akan mengembalikan nilai dalam bentuk JSON, produk sudah dipakai di pesanan. Jadi data yang sudah diinputkan tidak boleh sama. Selanjutnya ada produk delete-nya, ini adalah function bawaan dari Laravel sendiri. Kemudian akan mereturn pesan yang itu adalah produk dihapus. Scroll kembali. Oke, selanjutnya kita ke kategori controller. Di sini sama format PHP. Oke, di sini isian itu hanya ada kelas kategori controller, extend controller, yang dimana mempunyai satu fungsi yaitu index sebagai fungsi bawaannya, yaitu dimana kita membuat variabel kategori yang dimana itu isinya adalah table dari database yang bernama kategori. Jadi jika
dia mencari ya, field-nya itu yang namanya is active. Jadi ada isi yang di dalam database itu nilainya itu is active sama dengan true. Kemudian order by name. Jadi dia mengambil namanya. Kemudian get itu diambil datanya, selanjutnya dikembalikan dalam bentuk JSON kembali. Next, order controller. Oke, di sini sama, yaitu kita membuat use app untuk memanggil model-model di dalam folder PHP. Oke, selanjutnya sini ada class order controller, extend controller. Yang pertama ada public function index. Biasa untuk mengurutkan ya dia index. Kemudian di sini ada variable order. Taruh atas atas atas. Variable order with item. Jadi table order ini bersama mencari kata item gitu. Jadi di pesan itu berdasarkan jadi urutannya itu berdasarkan item dibuat di waktu kapan gitu. Kemudian dikembalikan dalam bentuk JSON. Selanjutnya ada function show untuk menampilkan di mana parameter itu item. Kemudian ada function upload proof, ada parameter request dan order. Yang pertama itu ada validasi, yang dimana validasi itu adalah field dari database yang bernama payment proof. Jadi di sini harus diisi bukti screenshotan transfernya ya. Kemudian kalau sebelumnya sudah ada bukti, dihapus dulu. Lalu jika sudah tersimpan, maka akan kemudian file tersebut disimpan ke dalam path payment proof public. Scroll next. Op. Oke, di sini ya sama kayak tadi ya, public function store itu untuk menambahkan data ke dalam database. Yang pertama ada validasi, bisa dilihat field-fieldnya yang harus diisi. Oke, next. Oke, di sini ada payment method. Ada ya, atas lagi ke atas. Atas lagi. Ah ya, di sini ada payment method validasi. Jadi dia mengambil field payment method jika cash. Oh, berarti cash nggak punya buktinya ya, nggak bisa dibuktikan. Oke, langsung ke jika request payment methodnya itu ada filenya, maka akan disimpan di payment proof path di dalam database. Kemudian jika salah, maka akan menampilkan sama berarti. Lalu mengembalikan nilai database transaction di mana function use validate payment method. Lalu ada variabel total item. Kita buat dulu itu total item value-nya 0, total price 0. Lalu ada variabel array item data dalam bentuk array. Next, scroll. Sama ini sama, scroll. Oh, oke, di sini ada public function update status untuk mengupdate status dari order. Jadi memiliki parameter request dan order. Lanjutnya sama validasi terlebih dahulu yaitu status yang diambil dari field database. Kemudian dari status tersebut jika validasinya benar maka akan tersimpan di dalam database. Next ke produk controller. Oke, di sini ada kelas produk controller, extend controller, lalu ada public function index untuk indexing. Jadi berdasarkan
is active. Kemudian untuk filter kategori, jika request field kategori ID, oke, jika yang diambil itu berdasarkan kategori ID, maka akan menjalankan query mencari berdasarkan kategori ID yang diinputkan oleh user. Lalu untuk produk fitur itu nilainya boolean. Jika fitur itu diaktifkan, maka mencari uh, is fitur sama dengan true nilainya. Selanjutnya next. Scroll. Oke, di sini sama. Kemudian mengembalikan nilai dalam bentuk JSON. Selanjutnya di model. Oh, model ini cuman protected dong nih. Di sini ada, jadi ini adalah field-field yang ada dalam database yang harus diisi kalau di model ini. Oke, langsung aja kita ke API. Routes API. Oke, di sini adalah file yang dimana dia akan mengatur komunikasi antara front end dan back end. Jadi berkomunikasi melalui API. Oke, di sini ada API get, route get, slash route function sama dengan oke, statusnya oke. Lalu ada get slash kategori di mana mengambil dari kategori controller functionnya index. Kemudian untuk upload bukti pembayaran itu ada API route post slash order slash order ID berdasarkan upload proof dari order class controller. Kemudian ada produk. Untuk API produk itu ada get slash product function request scroll. Oke, di sini di mana query-nya itu mengambil data dari table kategori. Lalu untuk filternya itu oh ini berarti berdasarkan kategori ID semuanya. Next, scroll. Oke, di sini oh tadi. Oke, di sini ada untuk ordernya ya. Ada get, post dan patch. Di mana get itu adalah untuk mengambil data yang diinputkan ke user. Get itu mengambil data dari database. Lalu kalau untuk route post itu mengirim data inputan ke database. Jadi kalau get itu mengambil data, kalau post mengirim data. Kalau patch itu kayak nambah, edit, hapus patch. Nambah sama edit doang ini. Lalu ada admin produk sama memakai get, post, put, dan delete. Oke, selanjutnya ada admin ya. Untuk panel admin. Oke, oke. Di sini ada route API-nya get slash admin summary function di mana ada variabel total order berdasarkan banyaknya order. Lalu ada pending, dia mengambil dari table order itu fieldnya itu statusnya. Jadi status di database itu di setting ada beberapa pilihan yaitu ada pending, paid, cancel, dan ship. Lalu ada total dari order, mengambil dari status apakah sudah bayar atau belum. Lalu semua data tersebut dikirim dalam bentuk JSON ke front end. Next. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfian Saputra. J. Ahmad Rajadinar Ahmad Rajadinar Amanullah gitu selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan
sebuah testingnya yang dimana ininya ya sebuah alur aplikasinya ya, bisnis to bisnisnya ya. Di sini bisa kita lihat ada tampilan awal, ada ini e-commerce dan juga diskon spesial untuk menarik perhatian, dan juga di sini ada produknya ya, bisa kita cari juga ya. Sebentar, ini nge-lag sepertinya. Mungkin untuk mempercepat waktu, saya lanjut saja ya. Di sini saya akan mengklik pilihan editor mungkin. Di sini saya akan klik ya. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi di sini ada judul, yaitu berupa judul produk tersebut, harga, stoknya ya. Terus di sini ada sebuah bestseller yang dimana untuk menarik suatu user tersebut. Dan di sini ada deskripsi produk dari produk tersebut. Di sini mungkin saya akan tambah ya ke keranjang. Nah, di sini ada pop up ya, menampilkan produk tersebut. Di sini munculnya. Tadi kita sudah mengklik ini ya, ya, sebuah produk bisa disebut sneakers. Lalu di sini saya coba ingin menambahkan. Nah, jadi ketika menambahkan, harganya akan timbul menjadi dua kali lipat dari harga awal yang tadinya 899, jadi bertambah menjadi 1.998, sorry. Mungkin di sini saya akan check out lebih dari satu. Sepertinya saya akan check out sebuah baju di sini dengan baju gepors Han bernama produk tersebut. Harganya 400 ya seperti tadi, dan bisa membaca ke deskripsi produk. Lalu saya akan tambahkan saja. Nah, di sini muncul pop up. Eh, Menambahkan ke dalam keranjang tersebut tidak harus mengklik item tersebut ya, bisa langsung saja dari sini. Nah, seperti ini saya akan demokan beberapa ya. Nah, saya akan demokan mungkin 6. Nah, di sini akan muncul ya listnya, list dari barang yang saya klik tersebut. Lalu di sini bisa saya tambahkan ya, mungkin bisa dihapus juga di sini. Saya akan contohkan menghapus produk klasik letter wedge yang mana produk jam ya. Nah, akan terhapus ya, bisa kita lihat. Di sini saya akan melanjutkan ke halaman checkout yang dimana seperti ini ya. Nah, di sini akan menampilkan ringkasan pesanan yang tadi saya klik. Di sini ada sebuah card ya yang bernama data diri, bisa dilihat. Saya akan menginputkan data diri saya di sini. Di sini namanya mungkin, di sini nomor teleponnya seperti biasa, alamatnya, catatan sesuai. Nah, di sini saya ada metode pembayaran. Bisa kita lihat sebelah kanan ini ada cash dan juga tunai, dan juga di sini yang berbeda, jikalau cash kita akan lanjut ke menghadap ke sebuah kasir yang bisa kita lihat. Nah, lalu jika transfer seperti apa? Nah, seperti ini ya. Mereka akan menampilkan rekening, yaitu nama rekeningnya siapa, atas namanya, dan nomor rekeningnya. Nah, misalkan saya sudah transfer ya ke rekening tersebut, lalu di sini saya akan menekan buat pesanan. Nah, di sini akan menampilkan pop-up halaman, bisa dilihat kategori galeri ya. Anggaplah galeri ini. Nah, misalkan saya sudah memberikan atau sudah mengupload gambar tersebut, jika saya klik, eh, halaman tersebut akan loading ya, mungkin menunggu sebentar. Nah, di sini jika saya sudah klik dan juga saya sudah mengirim gambar tersebut, lalu di sini akan menampilkan pesan berhasil. Lalu di sini ada metode transfer bank ya, bisa kita lihat. Lalu di sini saya akan kembali ke beranda. Nah, berandanya itu langsung kosong ya, bisa kita lihat. Nanti kan tadi kan di halaman home langsung ke bagian keranjang karena saya mengklik sebuah tampilan keranjang ya.
Nah, di sini belum kita bahas buah tampilan kategorinya. Nah, di sini ada kategori-kategori yang diinput oleh si admin. Ada aksesoris, casual sauce, formal sauce. Nah, di sini eh, menjelaskan halaman kategori ya. Di sini ada kategori produk yang di mana ada aksesoris produknya, casual sauce, formal sauce, dan juga hoodies, sneakers, dan juga t-shirt ya bisa kita lihat di sini. Lalu di sini jika diklik seperti tadi ya akan menampilkan halaman sebuah checkout ya, yaitu menambah ke keranjang. Mungkin di sini akan saya lanjut ke bagian riwayat. Tadi sudah kita lihat ya, kita kita menginput sebuah 7 item ya di sini. Tanggalnya bisa kita lihat, tanggal 30 November jam 21 lewat 39. Nah, buktinya transfer bisa kita lihat buktinya. Sebentar. Nah, ini dia ya. Ini sebagai contoh saja ya. Saya mengambil bukti dari orang lain. Nah, jika sudah, ya sudah saya akan menunggu approved dari seorang admin. Mungkin sampai sini saja. Eh, Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfian. Kepadanya kami persilakan. Baik, di sini saya Alfian akan menjelaskan sebuah panel admin ya. Di sini ada panel admin dan juga di sini ada kode-kodenya. Lalu di sini ada pin, yaitu pinnya saya buat statik ya yang tadi sudah dijelaskan oleh Aditya, yaitu pinnya 1234. Di sini saya akan langsung masuk. Nah, boom, di sini terjadi sebuah panel admin. Lalu di sini ada Apa-apa sebentar, bro. apa aja? Nah, di sini saya Alpian akan menjelaskan sebuah panel admin. Nah, di sini bisa terlihat ya panel admin seperti ini. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Aditya Manggala ya. Di sini pinnya yaitu 1234. Nah, lalu saya akan masuk ke panel admin. Nah, di sini akan terlihat ya panel admin ada saldo saat ini ya, yaitu 100.400 ya bisa kita lihat total pemasukan saya. Pesanannya sudah terjual 30, menunggu di sini 5 dan juga lunas 25 ya. Karena bisa dilihat pesanan 30, menunggunya 5, maka lunasnya yaitu 25. Dibatalkan 0, dikirim 0. Nah, di sini ada dua panel admin yang pertama yaitu kelola pesanan dan juga kelola produk. Tadi kan Raja Dinar sudah menjelaskan sampai bagian checkout ya. Di sini saya akan mengupload sebuah check-outan dari Raja Dinar. Saya akan klik kelola pesanan. Nah, di sini kan tadi ada invoice nomor 30 di Raja Dinar. Di sini saya akan klik ya. Dia masih statusnya menunggu dan di sini saya bisa ngelihat itemnya. Nah, di sini saya melihat buktinya. Fungsi dari bukti tersebut apakah benar si Raja Dinar mentransfer sebuah nominal 4.108.000 ini. Sebentar. Nah, sepertinya benar. Maka saya akan tandai sebagai lunas. Lalu di sini akan menjadi lunasnya 26 dan juga menunggunya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Nah, 4 ya. Lalu di sini saya akan bisa mencari ya. Misalkan namanya tadi nah, bisa berubah ya di sini ya. Tergantung saya inputnya apa ya. Jadi saya mencari berdasarkan nama atau nomor HP. Jadi kalau misalnya 08 di sini semuanya 08 atau mungkin ada seperti ini ya. Jadi kita lihat di sini juga bisa dilihat kan nggak ada seperti ini. Lunas ya lunas sebanyak 26. Lalu di sini saya akan kembali. Nah, di sini kan ada kelola produk. Saya akan menjelaskan kelola produk. Di sini kelola produk itu adalah sebuah
tampilan yang akan disuguhkan ke user tersebut. Nah, di sini saya bisa mengelola semua produk yang saya upload ya, atau yang saya tambahkan. Saya bisa menghapus, saya contohkan ya, menghapus terlebih dahulu. Nah, di sini ada minimalis card holder NFC ya. Nah, bisa kita lihat di sini kita bisa ngedit dan juga bisa hapus. Nah, kita akan menghapus ya. Tadi ini namanya minimalis card ya. Kita akan hapus. Nah, di sini ada panel penghapusan. Nah, di sini ya terhapus. Coba kita kembali ke sisi user. Tadi ada yang namanya minimalis. Nah, sekarang tidak ada ya. Bisa kita lihat ya. Nah, di sini saya akan masuk lagi ke panel admin. Nah, seperti ini ya. Lalu di sini kan ada tombol edit ya. Bisa kita lihat nama produknya Hanjihan ya. Casual sauce, tipe kata kategorinya ya. Coba kita akan edit. Kita akan ganti jadi T-shirt ya. Lalu namanya akan kita ganti jadi Jihan. Jihan. Nah, di kelasnya nomor satu kita akan ubah. Lalu di sininya harganya akan kita ganti jadi 160. Harga coretnya itu biarkan saja 1.670. Stoknya kita berubah jadi 7. Nah, di sini kan ada efek pixel ya. Di sini kita bisa mengupload gambar yang ada di Chrome. Misal kita mencari gambar pegunungan. Nah, kita akan paste URL-nya gambar tersebut di halaman ini. Maka penampilan di usernya pun akan ikut berubah sesuai dengan apa yang URL kita tampilkan. Nanti akan kita jelaskan di halaman tambah. Mungkin sekarang kita akan simpan perubahan ya. Bisa dilihat nama produknya kita ingat Jihan. Nah, di sininya pun berubah di panel adminnya. Coba kita lihat ke halaman usernya. Kita akan scroll ya. Nah, ini kan tadi Aditya sudah menjelaskan yaitu yang dimana jika close atau keluar dari panel admin akan mereload data dari si backend tersebut. Nah, coba kita lihat. Nah, dia nih ya, Tesir berubah, Jihan dan juga harganya 140 dan tadi ya bisa kita lihat harga coretnya 1.670. Stoknya berubah jadi 7 ya. Di sini kita akan lanjut lagi ke panel admin. Sekali lagi kita akan ke panel admin. Kita lihat, mungkin saya akan paste ya sebuah produk, eh, linknya saja, link. Saya butuh linknya saja ya, link untuk, sebentar mungkin ini nge-lag ya. Nah, linknya akan kita paste ya. Nah, kita copy ya. Kita lihat gambar sepatunya itu berwarna hitam. Coba kita tambahkan produk di sini. Saya ingin mungkin formal sauce di sini. Nama produknya itu eh, King. Nah, produknya King, deskripsinya sepatu andalan keluarga. Nah, harga contoh di sini. Misalkan 1 juta saja ya. Harga coretnya 1.100.000 saja. Stoknya saya bikin 3 mungkin ya. Nah, di sini yang serunya ada URL gambar. Yang tadi ya gambarnya kita paste, lalu di sini kita jadikan best seller ya. Nah, kita simpan. Boom. Nah, di sini King akan menampilkan card atau produk yang sudah kita input. Coba kita lihat di sisi usernya apa yang akan terjadi. Reload ya halamannya lalu. Nah, sebentar. Nah, ini dia King yang sudah kita input dari panel admin. Di mana ya harganya 1 juta, harga coretnya itu 1.100.000, stoknya 3 ya seperti tadi yang kita input. Deskripsinya seperti tadi pun, coba kita check out. Ini hanya membuktikan bahwasannya ini tuh benar, bisa dan berjalan. Nah, ini ya, bisa kita lihat ya, namanya. Ya udah, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.